Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar kembali materi ilmu tajwid, belajar mudah membaca Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang tafkhim dan tarqiq huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyah. Apa tafkhim itu, apa tarqiq itu, kemudian huruf-huruf Arab mana saja yang masuk kategori tafkhim dan huruf-huruf Arab mana saja yang termasuk kategori tarqiq. Semuanya akan kita kupas tuntas dalam pembelajaran kita hari ini. Ini adalah kompetensi dasar. 31. Memahami tafkhim dan tarqiq. 41. Mempraktikkan tafkhim dan tarqiq pada huruf-huruf Arab atau huruf-huruf hijaiyah di dalam membaca surat-surat Al-Quran dengan sahih dan fasih. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Kalian diharapkan mampu menguraikan definisi tafkhim dan tarqiq menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi huruf-huruf tafkhim dan huruf-huruf tarqiq di dalam surat-surat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah kalian diharapkan mampu mempraktekkan huruf-huruf tafkhim dan huruf-huruf tarqiq di dalam melafalkan surat-surat Al-Quran dengan sahih dan fasih. Tafkhim atau at-tafkhimu menurut bahasa artinya menggemukkan atau membesarkan. Sedangkan menurut istilah, tafkhim adalah suara tebal yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut menjadi penuh dengan gaungnya. Jadi saat kita mengucapkan huruf-huruf tafkhim ini, maka kondisi mulut kita penuh dengan gaung dari huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf Arab atau huruf hijaiyah yang selalu tafkhim atau tebal itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Apa saja huruf-huruf tersebut? Yang pertama, huruf kho, kho, kho. Yang kedua huruf sod, sod, sod. Yang ketiga huruf bod, bod, bod. Yang keempat huruf to, to, to. Yang kelima huruf wo, wo, wo. Yang keenam huruf ghain, ghain, ghain. Yang ketujuh adalah huruf qaf, qaf, qaf. Ada 5 tingkatan tafkhim huruf isti'la. Anak-anakku, huruf isti'la yang memiliki sifat tafkhim atau tebal itu ada 5 tingkatan menurut Imam Ibnu Al-Jazari. Yang pertama, tingkatan pertama ini berarti tingkatan yang paling tebal. Kapan itu terjadinya? Saat huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya terdapat huruf alif. Kita contohkan di sini huruf qaf. Qala, qala. Tingkatan tafkhim huruf isti'la yang paling tebal. Selanjutnya, di bawah tingkatan yang pertama, ini adalah tingkatan yang kedua. Huruf isti'la berharokat fathah dan sesudahnya bukan huruf alif. Contohnya adalah qad, qad, qad. Oke, jadi tingkatan kedua ini ketebalannya di bawah tingkatan yang pertama. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, huruf isti'la berharokat dhammah. Huruf qafnya berharokat dhammah. Dicontohkan di sini qul, qul, qul. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan keempat, huruf isti'la sakinah atau bersukun. Huruf isti'lanya ada tanda sukun di atasnya. Di sini huruf qafnya bertanda sukun. Iqra, iqra. Oke.
Tingkatan yang kelima adalah huruf isti'la berharokat kasroh. Di sini dicontohkan qila, qila. Oke anak-anak, jadi nanti saat kalian mempraktekkan tafkhim pada huruf-huruf isti'la harus memperhatikan 5 tingkatan menurut Imam Ibnu Al-Jazari ini. Selanjutnya kita bahas tarqiq. At-tarqiqu. Apa tarqiq itu? Tarqiq menurut bahasa artinya menguruskan. Sedangkan menurut istilah adalah suara tipis yang terjadi saat mengucapkan huruf sehingga mulut tidak menjadi penuh dengan gaungnya. Jadi anak-anak saat kalian mengucapkan huruf-huruf tarkik ini, mulut tidak penuh dengan gaungnya. Oke? Huruf Arab atau huruf hijaiyah yang selalu tarkik atau tipis ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, yaitu selain huruf-huruf isti'la. Kalau tadi ada 7 huruf-huruf isti'la, maka sisa dari huruf 7 itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, yang harus dibaca tarkik atau tipis. Apa saja itu? Kita lihat dari huruf pertama hamzah, yang kedua ba, ketiga ta, sa, jim, ha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, wawu, lam alif, ya. Kalian perhatikan huruf-huruf yang diberi tanda di garis bawahnya yang berwarna merah. Ada huruf ro, huruf lam alif. Ketiga huruf ini kenapa diberi tanda warna merah? Karena satu saat 3 huruf ini bisa ada kalanya dia dibaca tafkhim. Tergantung kondisi masing-masing. Oke, nanti kita akan bahas 3 huruf ini. Huruf ro, huruf lam alif. Nah, huruf lam alif yang dimaksud di sini adalah huruf alifnya. Kenapa dia selalu bersanding dengan huruf lam? Karena memang huruf alif tidak bisa berdiri sendiri, kecuali dia harus disambung atau diikutkan kepada huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Ini adalah huruf-huruf istifal yang terkadang tafkhim, tergantung kondisi. Yang pertama alif. Nah, di sini yang dimaksud dengan alif itu adalah lam alif. Nah, jika diuraikan, lam alif itu kan lam dengan alif. Nah, pada pembahasan kita akan fokus kepada huruf alif ini. Huruf alif terkadang, walaupun dia itu memiliki sifat tarkik, tapi terkadang dia juga dibaca tafkhim, tergantung kondisi. Yang kedua adalah huruf lam. Lam ini termasuk kategori huruf tarkik atau huruf tipis, tapi ada kalanya dia dibaca tafkhim, tergantung kondisi. Yang ketiga adalah huruf ro. Huruf ro juga sama. Huruf ro ini masuk kategori huruf tarkik atau tipis, tapi karena kondisi tertentu dia kadang dibaca tafkhim. Huruf alif, kita akan membahas huruf alif. Yang pertama, huruf alif yang berfungsi sebagai huruf mad tidak diberi sifat tafkhim dan tarkik. Akan tetapi ia mengikuti huruf yang terletak sebelumnya. Jika huruf sebelum huruf alif dibaca tafkhim, maka huruf alif pun dibaca tafkhim. Contohnya, Allahu. Allahu. Di manakah letak alif? Pada huruf lam. Oke, Allah itu adalah lafdul jalalah. Lafdul jalalah. Allah itu adalah lafdul jalalah. Setiap lafaz Allah itu tafkhim.
jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, alif pada huruf lam, loh di huruf yang di tengah itu, dia alifnya itu menjadi tafkhim. Kenapa menjadi tafkhim? Karena dia berada di huruf yang tebal, yaitu di lafdzul jalalah, di mana ketentuannya lafdzul jalalah ini dia akan menjadi tafkhim jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Allahu, maka alifnya yang semula tarkik menjadi tafkhim. Demikian juga pada contoh kholidina. Kholidina. Alif di dalam huruf kho itu dibaca tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena huruf sebelumnya adalah huruf tafkhim. Mana huruf tafkhimnya? Huruf kho. Karena huruf kho itu adalah huruf isti'la, huruf tafkhim, tebal. Maka alif di situ juga dibaca tebal. Al-qari'atu. Al-qari'atu. Alif pada huruf qa itu dibaca tebal juga. Kenapa alif dibaca tebal? Karena huruf sebelumnya memiliki sifat tebal atau tafkhim. Huruf qaf adalah salah satu huruf isti'la dan itu tebal. Maka alif pun menjadi dibaca tafkhim. Yang kedua, jika huruf sebelum alif dibaca tarkik, maka huruf alif juga dibaca tarkik. Jadi huruf alif ini tergantung kondisi. Jika huruf sebelumnya tafkhim, maka dia kedudukannya menjadi tafkhim. Jika huruf sebelumnya tarkik, maka dia pun akan menjadi tarkik. Contoh, amanu. Amanu. Alif sebelumnya didahului oleh huruf hamzah. Hamzah itu huruf tarkik. Maka alif pun menjadi tarkik. Yuhasibakum. Yuhasibakum. Ha, di sana ada alif. Alifnya menjadi tarkik. Kenapa? Karena huruf ha-nya adalah huruf tarkik atau huruf istifal. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Lillahi. Lillahi. Lam pada lafdzul jalalah di situ ada alifnya. Alifnya dibaca tarkik. Kenapa? Karena di dalam lafdzul jalalah ini sebelumnya ada huruf berharokat kasroh sehingga menjadi lillah, menjadi tarkik. Maka alif pada huruf atau pada lafaz Allah di lam yang bertasydid itu alifnya dibaca tarkik. Selanjutnya kita bahas huruf lam. Lam sama seperti alif. Kadangkala dia dibaca tafkhim, kadangkala dibaca tarkik. Aslinya lam itu memiliki kategori tarkik atau huruf-huruf tipis. Tapi terkadang lam ini dibaca tafkhim karena tergantung kondisi. Seperti apa kondisinya? Yang pertama, lam. Huruf lam pada lafzul jalalah Allahu jika huruf sebelumnya berharokat fathah atau berharokat dhammah. Ya, jadi lam itu menjadi tafkhim jika huruf sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau berharokat dhammah. Contohnya Rasulullahi. Rasulullahi. Lafaz Allah menjadi tebal. Lam pada lafdzul jalalah di lafaz Allah itu menjadi tebal. Karena apa? Karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Masya'allahu. Masya'allahu. Lam pada lafdzul jalalah Allah ini dibaca tebal. Kenapa? Karena huruf sebelum lafdzul jalalah adalah huruf yang berharokat fathah. Allahu. Maka karena huruf sebelum lafdzul jalalah ini adalah huruf yang berharokat fathah, maka lafdzul jalalah dibaca tafkhim. Selanjutnya lam itu dibaca tarkik. Yang pertama, semua huruf lam selain lafdzul jalalah semua dibaca tarkik. Jadi semua huruf lam selain lafdzul jalalah
semuanya harus dibaca tarkik. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal, di situ lamnya bertanda sukun, dia tarkik. Ahya'u walakin la di situ tarkik. Semua huruf lam selain lafzul jalalah dibaca tarkik. La tash'uruna, la di situ juga dibaca tarkik. Yang kedua, huruf lam pada lafzul jalalah Allahu jika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi kalau ada lafzul jalalah sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, maka lafzul jalalahnya menjadi tarkik. Bismillahi, bismillahi. Ya, lafzul jalalah menjadi lah, menjadi dibaca tarkik. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Lafzul jalalah juga dibaca tarkik lillahi. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat kasroh li, lillahi. Masih ketentuan lam, tafkhim. Huruf lam pada kata Allahumma sama dengan hukum yang berlaku pada lafzul jalalah Allahu. Jadi Allahu, Allahumma itu memiliki ketentuan yang sama. Jika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim. Subhanakallahumma, subhanakallahumma. Allahumma dibaca tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya huruf kaf berharokat fathah. Wa ilqalullahumma. Allahumma dibaca tafkhim. Allahumma. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat dhammah. Lu. Wa ilqalullahumma. Selanjutnya, tarkik. Huruf lam pada kata Allahumma sama dengan hukum yang berlaku pada lafzul jalalah Allahu jika huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi sama. Allahu, Allahumma. Jika huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka dia dihukumi tarkik. Qulillahumma malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki. Allahumma menjadi kulillahumma. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat kasroh pada huruf li. Kuli. Kulillahumma. Tidak kulillah. Nah, tidak lagi tafkhim, tapi harus dibaca tarkik. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat. Ini adalah daftar pustakanya. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya, demikianlah penjelasan sedikit tentang huruf-huruf tafkhim dan huruf-huruf tarkik. Masih ada satu pembahasan, ini pembahasannya lebih panjang, yaitu tentang huruf ro. Ro itu ada kalanya tafkhim, ada kalanya tarkik. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.